Oke, sekarang kita invite cerdas keuangan. Aku mau coba ini dulu. Mana nih kok belum nge-live? Belum nge-live ya? Udah. Kenapa cerdas keuangan tidak mampu bergabung? Udah belum? Undang. Udah. Oke. Ya kan? Oke. Oke, jam 4 ya, waktu menunjukkan jam 4. Kita bisa mulai nih. Ada Safitri, ada Kak Safitri. Apa kabar Kak Safitri? Mana Bi? Feedback ya? Mas, kayaknya feedback di sana, Mas. Salah satunya di off dulu, Mas. Device yang satunya di off dulu. Udah. Masih feedback. Udah nih, udah di off di sini. Masih feedback ya? Oke, kita mulai. Kak Erlina. Kita mulai ya. Ya. Oke, on record 3, 2, 1. Recording in progress. Apa kabar Kak Erlina Juwita? Hebat banget. Baik, Mas LBP, apa kabar? Dari cerdas keuangan membuat seluruh pemirsa cerdas, insya Allah. Amin. Amin. Itu Amin dia. ya Allah. Jadi gimana? Apa kabar hari ini nih, Mas? Seru banget nih. Hari ini kabarnya merah delima, merah merona, menggigit. Ya. Karena indeks koreksi ya nggak? Makasih loh buat Orbit, Multi Aset Trading Signal, kemudian Cerdas Keuangan yang participate untuk acara ini. Makasih ya. Kita berdua udah difasilitasi oleh Orbit untuk ngobrol nih masalah indeks, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, terutama itu, ya kan? Ya, kedepannya semoga bisa lanjut ya acara ini ya. Amin. Jadi cerdas keuangan ini ngobrol-ngobrol nih, kan ini ada Orbit, ada cerdas keuangan juga di live IG nih, kita lihat banyak nih udah bergabung. Ada Kak Graha Tobin, ada Kak Trio, ada siapa lagi tadi ya? Halo. Kak Dharma, banyak.
halo semua. Silakan ya drop pertanyaan di kolom komentar ya, Kak Erlina ya. Nanti Kak Erlina Ya. kayaknya memandu nih. Buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan seputar pasar saham hari ini, bisa drop pertanyaan ke kolom question yang ada di bawah ya. Ada tanda question mark itu. Atau langsung aja input komen gitu. Oke, kita mulai ya. Oke. Instagram Live Orbit dan Cerdas Keuangan nih, 4 Juli 2022. Kita akan ngobrol seputar pasar saham hari ini dan juga kondisinya seminggu yang lalu karena sudah mulai ada ancaman resesi nih Mas kayaknya. Bener nggak sih? Pendapat Mas Ya. LGP mengenai inflasi dan ancaman resesi di Indonesia gimana nih Mas? Karena kan BPS merilis angka inflasi di kisaran 4,35 yang sebelumnya itu adalah di angka 3,55 year on year. Menurut pendapat Mas LGP seperti apa? Ya, jadi Kak Erlina sebenarnya trigger dari inflasi di Indonesia bukan hanya di Indonesia, tetapi di kawasan regional Asia ya, terutama di emerging market seperti Singapura, kemudian Thailand, kemudian kita masuk ke yang lebih besar lagi misalkan seperti China, negara-negara maju lainnya. Nah, jadi ada dua pertimbangan nih, bagaimana sih sebenarnya emerging market atau negara berkembang ini memaknai inflasi Amerika yang ada di level 8,6%. Itu negara berkembang ya, emerging market. Bagaimana juga negara-negara maju lainnya seperti Jerman, kemudian seperti kawasan Eropa yang memang sudah memiliki tingkat stabilitas ekonomi yang dapat dikatakan cukup kuat secara fundamental. Nah, itu terus terang dengan inflasi yang relatif tinggi, dan ini adalah inflasi tertinggi sepanjang 40 tahun yang lalu di Amerika. Ini tentu menyebabkan kekhawatiran dalam bidang ekonomi pada khususnya ya. Nah, pada umumnya ya bagaimana pasar menyikapi ini dengan sebuah sentimen. Jadi kenapa khususnya ekonomi? Karena Indonesia juga memiliki status sebagai mitra dagang di negara maju dan negara berkembang seperti Amerika, kemudian Eropa, ya, Jerman termasuk, kemudian beberapa negara emerging market lainnya yang mau tidak mau harus mempertimbangkan kenaikan sentimen atau posisi sentimen yang secara terus-menerus saat ini sedang accelerate gitu. Nah, jadi tren inflasi pada dasarnya masih cenderung mengalami kenaikan termasuk di Indonesia. Nah, sebenarnya secara ekonomi kita dalam economic recovery. Nah, economic recovery itu kita berada dalam kondisi yang berada dalam fase pemulihan, walaupun belum sembuh ya, baru pulih. Nah, kenapa dikatakan belum sembuh utuh, baru mengalami pemulihan? Itu pun sudah bagus, karena kalau kita lihat kuartal kedua tahun 2020 ketika COVID-19 pertama terjadi di Indonesia yang representing terhadap kondisi ekonomi, itu kita sempat mengalami angka pertumbuhan PDB atau GDP kita minus 5,32%. Dan capaian kuartal terakhir tahun 2022 kita berada di angka 5,01%. Artinya itu sebenarnya ekonomi kita cukup baik, cuman rata-rata masih ada di angka 5%. Dan menurut saya itu nggak masalah. Yang terpenting kita tidak dalam masa kontraksi ya, dalam kondisi ekonomi. Itu yang terpenting. Dan yang kedua, kemudian inflasi. Kalau diperhatikan, karena walaupun tidak dikatakan berhubungan langsung terhadap kondisi inflasi atau sentimen ekonomi yang ada di negara maju, tetapi Indonesia mau tidak mau menerima sentimennya gitu. Let's say kalau kita bisa lihat tahun 2008, ketika tahun 2008 subprime mortgage terjadi, walaupun dampaknya itu tidak di Indonesia secara langsung karena yang bermasalah ada Freddie Mac, Fannie Mae, dan sentimen gagal bayar itu ada di Amerika, tetapi mau tidak mau Dow Jones, S&P 500, kemudian Nasdaq yang mengalami koreksi dengan signifikan hari demi hari, akhirnya mempengaruhi sentimen yang ada di kawasan regional Asia. Nah, untuk itu kalau dipikir-pikir 2008 salah kita apa sebenarnya? Tetapi yang
yang terjadi kita terkena sentimen. Nah ini model seperti itu dapat kita lihat nih di hari ini, hari Senin tanggal 4 Juli 2022, di mana indeks mengalami koreksi. Tadi pada sesi pertama hingga sesi kedua sempat berada pada kisaran angka 6.622 minus kurang lebih hampir 2,5%. Nah itu yang perlu kita lihat dalam beberapa sesi terakhir ya, transaksi perdagangan, terutama dalam seminggu terakhir. Indeks yang berjuang secara terus-menerus berada di angka 7.000 akhirnya harus koreksi ke angka 6.622 daripada satu hari transaksi di hari ini, hari Senin. Gitu, Kak. Oke, berarti kan memang kondisinya sudah terjadi koreksi yang cukup dalam ya, Mas. Bahkan di level 6.000, sekarang di level 6.600 sekian ya, Mas ya. Kemudian bagaimana nih investor menanggapi hal ini nih? Apakah apalagi ditambah dengan banyaknya sekali yang menyebarkan fear gitu loh, ketakutan bahwa IHSG sebenarnya akan nutup gap gitu. Nah ini sebenarnya menyikapinya gimana nih Mas untuk para investor nih Mas? Ya, jadi yang pertama itu ini saya bukain share screen ya. Kak Erlina udah lihat ya di layar ada share screen? Sudah Udah ya. Oke, kita ternyata tadi waktu saya ngobrol masih unmute. Nah, sekarang kita buka nih. Nah, kita buka ya. Jadi ini grafik indeks harga saham gabungan. Nah, ini bagi teman-teman yang live IG tentu belum bisa lihat nih, nanti ada di YouTube ya, rekamannya ada di YouTube-nya Orbit. Nah, tadi pertanyaan Kak Erlina itu adalah mungkin kalau singkatnya mohon izin nih saya mempersingkat pertanyaan itu, bottom line-nya di mana sih? Lalu apa yang terjadi ketika bottom line gitu. Kurang lebih singkat ceritanya itu pertanyaannya. Nah, ini jadi tren indeks itu masih dapat mengalami pelemahan Kak Erlina. Jadi ini saya buatin bottom line-nya ya. Nah, ini bottom line-nya. Masih bisa turun ya, Mas? Ya, tuh masih bisa turun. Mas? Masih bisa turun. Nah, tuh. Ya, ini ya. Ini bottom line indeks ada di angka 6.559. Oke. Nah, Kak Erlina bantu baca ya angkanya. Udah kebaca kan ya di sana? 6.000. Ini berapa nih Kak Erlina? Iya. Sudah. 6.500. Kecil banget ya. Ya, 6.569. Oke. Nah, jadi kalau hari ini dia ditutup di angka 6.639, peluang koreksi masih ada sedikit lagi gitu. Sedikit lagi masih ada atau relatif tipis. Nah, itu kurang lebih singkat cerita Kak Erlina jawaban untuk pertanyaan tadi. Bottom line-nya kapan sih gitu, atau bottom line-nya di mana sih? Oke Mas, berarti bottom line-nya di situ ya Mas. Kira-kira dalam durasi waktu berapa lama nih Mas? Harusnya sih dalam minggu ini harusnya. Harusnya dalam minggu ini ya. Ya, karena ini kan kinerja indeks harian. Oke. Jadi dibahas mengenai harian biar minggu depan kita bisa bahas lagi nih buat teman-teman di Cerdas Keuangan dan di Orbit. Iya. Biar bisa lihat nih secara periodik. Karena Cerdas Keuangan saya lihat punya program yang cukup menarik tuh, yang judulnya Cerdas Keuangan The Series. Kayak sinetron. Kita bahas. Jadi nanti seriesnya ya. Jadi kayak sinetron, episodenya episode duit nih. Keren. Nanti kan kita bahas nanti. Kemudian ini Mas. Oke, berarti bottom line-nya itu dalam nanti akan terkonfirmasi dalam minggu ini ya. Kemudian kita lihat juga market global dan juga bagaimana kondisinya di Amerika, kemudian di Eropa dan juga di Asia. Apakah prediksi Mas LBP masih bisa memungkinkan IHSG untuk mantul lagi? Padahal sebenarnya kondisi global itu masih belum terlalu baik gitu. Kira-kira gambarannya seperti apa sih Mas? Nah, jadi gini. Jadi kita lihat dari economic side.
economic side. Mm-mm. Yang pertama itu dari sisi ekonomi, inflasi Amerika yang ada di kisaran angka 8,6% itu tertinggi sepanjang 40 tahun terakhir, itu menyebabkan tingkat volatilitas pasar itu sangat tinggi, bukan cukup tinggi, tetapi sangat tinggi. Oleh sebab itu kita lihat wajar tuh bila Dow Jones, S&P 500, Nasdaq itu kadang-kadang plus 200, minus 200, plus 300, minus juga 300. Jadi oleh karena tingginya inflasi Amerika, memang pasar tuh bersifat sangat pragmatis gitu. Jadi transaksi yang dilakukan itu adalah transaksi jangka pendek. Kemudian selain transaksi jangka pendek, juga transaksinya yang bersifat temporer gitu, atau dengan batas waktu tertentu, dengan identitas tertentu juga, khusus sektornya apa, kemudian instrumennya apa, kemudian metode transaksinya seperti apa gitu. Jadi itu yang terjadi karena persoalan inflasi gitu. Balik lagi ke tahun 2008, kalau kita lihat sentimen ya tahun 2008, sebenarnya kita bisa berpikir sebenarnya salah kita apa ya, kenapa waktu itu Indonesia juga mengalami koreksi di pasar, di mana IHSG mengalami koreksi hari demi hari. Padahal yang jadi persoalan atau pokok persoalan itu adalah persoalan subprime mortgage yang dialami di Amerika akibat gagal bayar yang terjadi di Freddie Mac, Fannie Mae pada saat itu untuk bisnis mortgage. Nah, maka dari sini kita coba lihat sebenarnya bagaimana sih kita memaknai itu, bahwa sentimen itu walaupun tidak dialami di negara kita, tetapi perlu kita waspadai. Karena apa? Indikator transaksi untuk rata-rata bursa di negara berkembang masih melihat bagaimana kejadian di negara maju gitu, seperti Amerika. Nah, untuk itu ke depan persoalan Kak Erlina tadi jawab, mantulnya kapan nih? Atau bahasa pasarnya itu adalah reversal atau berbalik arah. Reverse-nya kapan nih gitu. Nah, itu saya melihat masih ada di dalam minggu-minggu ini, terutama di hari Kamis. Di hari Kamis, kira-kira sesi kedua, kira-kira itu. Oke. Nah, jadi kenapa hari Kamis? Karena kita lihat room ya, atau ruang penurunan itu masih dapat dialami dalam jangka pendek. Gitu. Dan di Indonesia sendiri, baik itu Bank Indonesia juga melakukan langkah yang cukup prudent ya, karena tetap menahan suku bunga dari hasil rapat Dewan Gubernur di angka 3,5%, dan itu menjelaskan bahwa secara integrasi atau secara terkoordinir Bank Indonesia, kemudian stakeholder atau pemangku kepentingan juga ingin mengantisipasi potensi kepanikan yang ada dengan cara tetap menahan suku bunga di tengah tingginya volatilitas gitu. Karena kalau volatilitas semakin tinggi kemudian diikuti dengan kepanikan, nanti yang terjadi bisa seperti penurunan yang terjadi waktu demi waktu. Jadi kesimpulannya, pertanyaan Kak Erlina tadi, reversalnya kapan? Nah, bahasanya mantul lagi kapan gitu. Jadi reversal atau berbalik arah itu ada di angka bottom line di angka 6.539 seperti yang ada di layar share screen ini, Kak Erlina. Oke, berarti ada potensi untuk reversal di minggu ini ya, Mas ya. Kemudian, oke, berarti saya coba tambahin ya, mohon izin nih melengkapi pertanyaan Kak Erlina. Tadi kan Kak Erlina nanya reversalnya kapan, berarti berbalik arah di kondisi bottom line di angka 6.569. Lalu kemana reversalnya, itu pertanyaannya. Saya ingin melengkapi nih. Kalau dia reverse, dia mantul, lalu kemanakah targetnya kan begitu. Nah, jadi target setelah reversal itu angkanya 6.726. Nah, itu jadi ruang geraknya itu karena top line-nya ada di 6.726, bottom line-nya ada di angka 6.569. Gitu. Jadi mudah-mudahan komplit nih. Udah kita bahas bottom line-nya di mana, top line-nya di mana untuk jangka pendek. Begitu Kak Erlina.
Oke, berarti ada bottom line dan ada top line-nya ya, Mas. Ya, Kemudian sektor yang menarik untuk kita cermati apa aja nih, Mas? Karena kan ini untuk kita ambil peluang juga ya, Mas ya. Di tengah kondisi pasar yang seperti ini, pastinya kan akan ada banyak sekali saham yang diskon, tetapi kita harus bisa fokus juga pada sektor-sektor yang potensial yang bisa kita hold mungkin sebulan atau ya mungkin dalam durasi tertentu gitu loh, supaya kita bisa ambil kesempatan juga. Kira-kira sektornya apa nih, Mas? nah untuk sektor kita harus bahas dua poin nih, sektor yang harus diperhatikan dan sektor yang harus dihindari itu Kak Erna ya. Jadi di layar udah kita sampaikan sektor-sektor pilihan ya. Yang pertama itu adalah mining. Mining ya, oke. Ya, sektor pertambangan. Kak Erina udah coba lihat di layar share screen ya, udah lihat belum ya? Sudah ada. Udah ya, nah di layar share screen. Jadi ini adalah tampilan dari mining sektor ya, atau sektor pertambangan yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia. Nah ini kita lihat, ini posisinya hari ini itu kalau kita compare ya, ini saya akan compare dengan GCI sendiri Kak Erlina. Tuh posisinya GCI itu yang warna hitam, saya buatin warna hitam ya, ini saya tebelin. Nah, ketika GCI itu mengalami koreksi, nih hari ini ya, ini sekarang menguat, gitu ya. Nah, Kak Erna udah confirm ya, lihat di layar ya. Iya, saya sudah lagi lihat nih. Nah Justru ya, menguat ya pada saat itu GCI-nya turun. justru menguat, buktinya Oke. menguat, faktanya menguat. Oke. Berarti compare to GCI, faktanya menguat hari ini ya. Tapi ini bukan hari ini aja ya, udah beberapa hari. Ya, udah berapa hari? Selama berapa nih? 5 hari ya? Justru dari tanggal 23. Oke, 23 ya. 23 Juni. Menguat sejak 23 Juni. Melihat kondisi ini, sebaiknya antisipasinya gimana nih, Mas? Kita pilih apa nih sahamnya nih? Kalau dalam kondisi seperti ini, kita bisa lihat nih contoh beberapa emiten ya. Yang pertama itu MDKA. Kita lihat. Ini secara bersamaan nih kita tampilin MDKA. Tuh MDKA. Ya. MDKA kita rubah warnanya ya. Warnanya Kairina deh pilih warnanya mau warna apa. Tuh ada tampilan warnanya. MDKA, merah deh. Jangan merah dong. Biru deh, biru. Biru, keren. Ya kan, biar keren. Tuh. Nah, sekarang GCI hitam, mining sector grafiknya sendiri, MDKA yang warna biru. Tuh, karena cukup udah mewakili lihat, mining sector ya, pergerakan ya. MDKA-nya. Oke. Nah, kita bercanda aja nih, Kak Erina bercanda. Kita membahas ini untuk mewakili suara pasar. Jadi itu ini bukti dari ini. Ini faktanya nih. Jadi MDKA. Apalagi yang mewakili mining sector sekalian kita diskusi. Kak Erina apa yang ada di lingkungan? ADRO. Oke, ADRO. ADRO ya, kita bandingin ya. Tuh, ADRO yang warna, kita rubah warnanya karena ganti warna hijau ya karena ya. Ya. Tuh, ADRO. Oke. GCI kita garis-garisin ya. Kita rubah. GCI itu pakai histogram atau
Nah, tuh. Kelihatan GCI tuh. yang titik-titik hitam. Oke. Adaro yang warna hijau. Mining sector gerak candle chartnya sendiri. MDK yang warna biru. Berarti kalau ada 2 saham gini, better pilih yang mana ya? Masih di bawah chartnya atau yang udah di atas? Kalau Nah, sharing nih, compare sharing. Adaro to MDKA. Menurut Kak Erlina, pikiran cepat nih, pikiran cepat. Menurut Kak Erlina yang mana? MDKA. MDKA. Jawabannya MDKA gini. Itu jawabannya menarik ya, karena MDKA itu berada di bawah harganya Adaro secara Adaro. rata-rata. Tapi pergerakannya menguat di atas GCI atau Jakarta Composite Index. Jadi Adaro menjadi pilihan yang menarik tuh untuk jangka pendek dan menengah. Begitu Kak Adaro Rina. atau MDKA jadinya MDKA kan? Iya. Yang biru ya. Yang biru ya. Oke. Berarti pilihannya ada pada ini. Kemudian apa lagi, Mas? Bandingin lagi dong, barangkali ada yang lebih murah daripada MDKA, ada yang lebih rendah daripada MDKA nih. Coba kita bandingin Antam. ya. Misalkan Coba Antam ya. Kita bandingin. Barangkali nanti kita nemuin Antam di atas Adaro. Oh, Antam masih Apalagi? di atas ya. Inco. Apalagi? Inco menarik tuh. Inco di bawah kinerja MDKA. Oke. PTBA Mas? PTBA. Mana PTBA nih? menarik juga. Tins sekalian yang mana, Mas? Garisnya mana? Tins. Tuh PTBA tuh. Kita rubah warnanya jadi warna hitam aja. PTBA yang hitam. Oke, PTBA menarik juga nih. Nah, Tins warna pink aja deh, warnanya Kak Erlina nih. Warna cewek. Tins juga warna. menarik. Tuh. Wah, banyak sekali yang menarik. Kalau modalnya pas-pasan gimana nih, Mas? Ya, pilih bagi rata. Pukul rata aja. Pilih bagi rata. Pilih semua tapi dibagi rata. Oke, siap. Kira-kira ada lagi nggak ya? Apalagi, Kak Erlina ingat apa? Sekaligus kita tukar pikiran. Kalau Hexa tuh masih menarik nggak ya? Karena saya jujur Hexa itu lumayan dividennya juga sih. Oh gitu ya. Sementara kita hindari dulu tuh model Hexa karena dia competing dengan UT. Oh. Jadi kayaknya concern ke mining, walaupun Hexa juga ngerjain mining juga karena ya seperti UT ya mereka produk yang paling dekat dengan pertambangan karena kan produknya alat berat. Ya. Oke, berarti Hexa hindari dulu. Itu ya. Ada lagi nggak, Mas? Cukup sih ini. Ini kita hilangin ya. Adaro. Terus Antam. Nah ini. Tuh. Mas, kalau Pegas dan Akra gimana, Mas? Pegas, Akra, kita bandingin. Akra, kemudian Pegas. Nah, ini kalau mau di ranking nih, ini ngobrol warung kopi, ngobrol versi ngopi nih. Ngobrol singkat, ngobrol santai ya. Jadi kalau kita mau ranking itu yang pertama itu MDKA, kemudian yang kedua itu Tins, yang ketiga itu adalah Inco. Selebihnya itu di bawah kinerja indeks harga saham gabungan. Oke. Sip, mantap. Mantap. Mudah-mudahan cara kita membahas di momen online ini membawa manfaat ya untuk teman-teman di Cerdas Keuangan, juga di Orbit. Makasih banget kita udah bisa dijadikan bintang tamu nih dan difasilitasi oleh Orbit Multi Asset Trading Signal.
Nah, jangan lupa Jangan lupa install. Install download, aplikasinya jangan lupa teman-teman ya. download di Play Store. Jangan lupa install Ya. aplikasi Orbit dan ada YouTube-nya juga loh Kak. Oh ya, YouTube-nya YouTube-nya di Orbit ada. Orbit Trading Signal. Iya, jangan lupa like, comment, and Oke. share. Aku nanti And subscribe yang pasti. dulu deh. Itu Siap. pesan manajemen Orbit ya, kita jadi bintang tamu. Oke, siap. Kita subscribe dulu teman-teman ya. Nanti teman-teman cerdas keuangan juga jangan lupa subscribe di YouTube-nya Orbit Trading Signal dan juga coba install aplikasinya. Karena ini dapat membantu kita mengambil keputusan investasi saham. Nah, sebenarnya ngobrolin Orbit. Ini awalnya gimana sih? Awalnya itu Orbit ini sebenarnya dari tahun 2002 Kak Erlina. Jadi zaman 2002. dulu itu ada namanya Yahoo Mail. Zaman dulu ada juga namanya Friendster. Karena masih ingat kan zaman Friendster kan? Ya, masih ingat. Jadi dulunya orang itu download Friendster atau maksudnya dulunya orang itu join di Friendster untuk cari-cari temen gitu kan, cari-cari pacar, cari-cari jodoh, cari gebetan. Kita join Friendster cari-cari duit. Nah jadi kita ngasih sinyal di situ Kak. Oke. Kita ngasih sinyal di situ. Nah akhirnya lama kelamaan jadilah aplikasi ini gitu, kurang lebih itu Kak, dari tahun 2002 singkat ceritanya. Selebihnya ceritanya nanti lengkap ada di websitenya Orbit Kak, di www.orbitsignal.com. Nah itu ada sejarahnya tuh di situ tuh. Jadi www, saya tulis di sini ya. Ya. Orbit.orbitsignal. Nih Kak, langsung nyambung nih. Kita kasih di layar ya Kak ya. www.orbit. Gini ya Kak. Signal, nah nih. Oke. Itu Kak. Sorry. www.orbit-signal. Kak Elina udah di layar share screen udah lihat ya? Oh, ada stripnya. Coba ditulis di IG Live juga. Bedanya apa nih Mas LBP kalau kita install di gadget dengan melihat websitenya, ada perbedaannya nggak? Di websitenya ini cuman pengantar Kak. Nih tadi manajemen juga cerita. Saya tanya ke manajemen Orbit, bedanya apa orang lihat website sama handphone atau download di Play Store? Di sini hanya ada pengantar Kak, hanya ada pengantar, ini menunya Orbit. Oh. Nah selebihnya kalau mau tahu lebih ya harus download. Di sini nggak bisa ngapa-ngapain Kak. Iya. Ini nggak bisa nanya check up, nggak bisa lihat price action. Nggak bisa. Tujuannya hanya window, hanya jendela yang suruh kita masuk ke dalamnya. Ini hanya jendela aja. Kita kalau mau tahu lebih dalam harus download gitu. Oke. Nah ini nih Kak, ini layanannya Orbit nih. Hah? Kita udah download sih Kak. Kita udah download sih Mas. Jadi emang ada price action kan, kemudian check up, kemudian ada news trade, prospect dan market. Nah ini menarik nih Mas LBP, price action. Ceritain dong, kenapa Orbit memilih teknis price action ini? Dan bagaimana nih cara kerjanya? Nah, jadi gini, kadang kita lihat tuh ada perhitungan untuk deteksi harga instrumen pasar itu kan berbeda-beda Kak. Misalkan kita mau deteksi harga saham, mungkin pendekatannya beda dengan deteksi harga obligasi, deteksi harga emas, deteksi harga minyak dunia, itu beda-beda. Secara spesifik itu berbeda-beda. Nah maksudnya dikatakan price action, semua metode pendekatan itu berakhir kepada harga Kak Erlina. Maka yang dibahas di sini adalah, oke kita bahas aja deh. Potensi harganya ini mau kemana nih? Either itu harga emas, harga timah, harga batu bara, harga saham, harga mata uang, ETF, CFD, option, cryptocurrency, dan sebagainya. Itu berakhir kepada, oke harganya sekarang itu entry pointnya berapa, exit pointnya berapa, di harga saat ini harus apa. Nah kurang lebih itu Kak. Ini aplikasi ingin menyederhanakan kompleksitas. Nah, jadi
Jadi biar nggak kompleks kan. Iya. Nanti ke depannya akan ada lagi ini nggak Mas? Maksudnya pengembangan-pengembangan lagi nih di Orbit misalnya dari sisi grafik nih Mas, dari sisi candle-nya, kemudian juga mungkin tambahan-tambahan yang lain, kira-kira gimana Mas? Untuk pengembangan grafik sementara belum ada karena tujuan Orbit ini justru kebalikannya, ingin membuat sesuatu lebih sederhana. Kalau bisa jangan melakukan satu pendekatan berdasarkan indikator yang bersifat kompleks yang ada di Oh gitu. pendekatan ya. Karena Iya. naluri kemudian keinginan pelaku transaksi itu berbeda-beda, maka karena itu kita sederhanakan dengan harga, begitu Kak. Oke, berarti ini Ya, simplify your trading ya, istilahnya gitu ya. ya, Jadi ya. ngapain ribet-ribet kalau udah ada Orbit lo ngapain lihat-lihat candle, terus kemudian pakai ini kok hilang. Ya, gunakan teknik-teknik yang lain, tinggal install aja ke Orbit terus tanya ya. Nah, Recording untuk stopped. nanyanya sendiri tuh harus kita mesti ini ya, Mas ya. Tadi mana Orbitnya kok hilang? Udah belum, udah sorry. Orbit, Kalau untuk ya. nanya stock pick-nya, kalau misalnya kita lagi ngincar satu saham nih, misalnya kita ngincar saham, terus kita mesti input di check up kan? Hmm. Ya, Ya, Recording in progress. loh hilang. Zoom-nya hilang kenapa? wait a moment. Oke, nggak apa-apa Kak. Jadi Nah, memang lagi kita teknis mesti nih. itu Mas, kita mesti kita install dulu Orbitnya, Hmm. kemudian kita input kalau kita mau tanya nih saham misalnya emiten Adaro misalnya ABC. gitu atau Hmm. MDKA gitu ya. Kita Hmm. tinggal input aja di check up itu kan. Ya, tinggal Selain input di check saham up. bisa juga kan misalnya cryptocurrency Mau atau apa aja. forex. Selama itu ada. Ya, Kak Erlina mau masukin check up apa aja, selama itu berupa harga, itu bisa Kak. Mau harga bawang juga bisa Kak. Harga cabai juga bisa. Asal jangan Serius harga nih. diri aja dimasukin ke situ Kak. Harga bawang gimana caranya tuh? Harga bawang yang ada di Kemendak, yang ada di Oh, Kementerian itu Perdagangan nyambung aja. juga. Nyambung juga. Kak Erlina ingat nggak? Ini nggak ngebahas umur ya, tapi zaman dulu Kak Erlina sempet nggak dengerin RRI misalkan Radio Republik Indonesia, harga bawang Iya. merah, Iya, harga iya dulu cabai sering banget. keriting, Dulu harga, sering banget. ya itu kalau mau di convert dan ditampilin di Orbit itu bisa Kak, selama itu ada Oh, harganya dan ada transaksinya, karena iya. dasar kerjanya Orbit itu adalah price action gitu. Price action itu sesuatu yang berupa harga dan memiliki grafik, itu bisa di convert di Orbit gitu. Oke. Nah, jadi kan kalau Kak Arina buka situsnya Kemendak, itu kan ada tuh harga beras Cianjur, harga beras Kerawang itu ada Kak. Nah, dasar perhitungan harga itu selama ditampilkan dalam bentuk grafik, itu bisa disederhanakan di Orbit Kak, bisa ditampilin di Orbit. Oh, menarik nih. Nah, Jadi, apapun dipikir-pikir, yang ada price tag-nya itu bisa masuk ke Orbit. ya. Nah, dulu Kak, pendekatan seperti ini ada yang menggunakan penyebutan atau metode pendekatan itu adalah technical analysis. Nah, tahun 1700 hingga tahun 1800 Kak, itu ada seseorang namanya Homa yang ada di Jepang. Dia menggunakan deteksi harga beras itu melalui metode teknik analisis atau melalui metode grafik gitu. Ya. Sampai pada waktu itu Homa itu menjadi orang terkaya waktu itu di Jepang, dan dia dinobatkan dan diangkat serta diberi gelar penghargaan sebagai kaisar Kak.
Nah, Saya baca di bukunya Mas LBP tuh iya benar. Itu di halaman dulunya depan. bukan untuk mendeteksi harga saham, harga Mm-mm. forex, harga emas, harga minyak dunia, bukan. Pertama kalinya dipakai itu untuk deteksi harga beras kan. Iya, 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 Makanya kalau iya. sekarang harga beras ada grafiknya itu bisa Betul. diproses pasti. Iya, iya, iya. Karena dulu Gitu. dulu belum ada metode itu ya, malah Belum mereka ada. justru mencatat ya, dicatat Belum. sama mereka gitu ya Belum harga-harganya ya. mencatat manual Kak, ngambil buku, ngambil pulpen, catat hari ini tertinggi berapa kayak saham Kak. Iya, Highest berapa, lowest berapa. Terus yang ngebit ada berapa, yang iya, as ada berapa atau yang over ada berapa. Itu dicatat Kak. Dibentuk sendiri pakai pensil Kak. iya, iya, Belum iya. ada Wah, modernisasi luar kayak begini, biasa. ada grafik, ada itu. Itu tahun itu aja dia cuan Kak. Yang dihitung beras. Bayangkan kalau dia masih hidup Kak sekarang. Gitu. Kita mesti Jadi belajar sama dia. cerita itu ingin menjelaskan bahwa semuanya itu eh, bermuara dari suatu harga kan. Ya, oke. Kak Elena bisa join Oke. lagi nggak? Ini udah ini nih Ini nih sebentar. Tadi meeting sambil ID-nya berapa ya? Meeting ID-nya dong, Kak. 76 berapa tadi? bentar ya berapa ya? Nih di WA ya. Oh, ini ada nih, ada. Cuma, Oke. oke. Passwordnya yang nggak ada. Karena saya harus Password. close ini. Oh ya. Oke Kak, bentar bentar Kak, bentar bentar. Nggak apa-apa, ketik aja di komen ini, Kak. Bentar bentar bentar, Password. bentar ya. Jadi ini wait. Kak, aku sambil sambil nanya nih, Mas. Silakan 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 Eh, silakan. saya tuh kemarin baca Wall Street Journal yang edisi Mei itu loh. Kan Hmm. di situ dikatakan bahwa sebenarnya market di tahun 2022 ini eh, bergerak bergerak sangat dalam sampai-sampai merubah behavior para investor gitu. Hmm. Ya mungkin dari yang optimis jadi pesimis kayak gitu. Nah, Hmm. pendapat Mas LDP gimana? Menurut opini yang ada di Wall Street itu? Gini, bentar ya, ini sambil forward ke KR Lina meeting ID ya ini. Oke Kak, Aku udah mesti keluar kirim dulu tuh, nih. udah kirim. Di mana WA? Ya, nah jadi sambil bahas ya Kak. Jadi gini, jadi itu tadi pertanyaannya, oke, kita tunggu Kak Erna join ya. Jadi kan
Halo, halo. Oke. Tadi karena saya out jadinya keluar sendiri. Oke, Kak. Bisa masuk ke Zoom? Udah bisa belum? Join. Ondo. Lagi OTW, Kak. Oke. Jadi kita bahas ya. Tadi Kak Erna jawab apakah merubah behavior kondisi di Wall Street akhir-akhir ini apakah berujung terhadap perubahan behavior begitu ya Kak ya? Iya. Nah, jadi sambil tunggu Kak Erlina join di Zoom, em, itu itu satu pandangan saya itu adalah benar Kak, karena bukan karena hari ini merubah behavior, tapi selama waktu demi waktu itu sifat selalu berubah. Nah, ada namanya filsuf Kak, namanya Immanuel Kant. Nah, Immanuel Kant itu seorang filsuf yang menerbitkan satu gagasan dan menawarkan satu kebaruan dengan judul bukunya yaitu Scientific Revolution, revolusi ilmu pengetahuan. Ya. Singkat ceritanya cara Kak Erlina beli saham MDKA 5 tahun lalu dengan beli MDKA 5 tahun ini mungkin berbeda Kak caranya Kak. Misalkan Iya. Dipengaruhi dari segi pendapatan, dipengaruhi dari segi emosi misalkan, dipengaruhi dari segi sudut pandang misalkan. Padahal pengetahuannya sama, yaitu beli saham menjadi salah satu alternatif investasi. Hanya dari pengetahuan itu bergeser caranya, Kak. Tadinya berani 10 lot, sekarang 5 tahun lagi udah berani 100.000 lot misalnya gitu. Iya. Jadi itu benar, Kak. Bukan hanya karena hari ini, tetapi karena memang ilmu pengetahuan selalu mengalami revolusi kan. Begitu kurang lebih Immanuel Kant ya dalam bukunya The Scientific Revolution. Jadi Oke. Saya masih di bukunya. ilmu pengetahuan tidak dianggap baku, gitu. Tidak dianggap baku karena ilmu dan pengetahuan berbeda, gitu. Pengetahuan diperoleh tanpa proses ilmiah kan. Sementara ilmu diperoleh melalui proses ilmiah. Kurang lebih itu Kak. Berarti Berarti jadi filsuf nih. berarti emang trading harus pakai filosofi juga ya? Iya dong. Harus gitu Kak. Ini saya belum bisa masuk Zoom, kita lanjut aja ya. Lanjut aja nggak apa. Lanjut aja ya. Kemarin aku juga baca-baca ini Mas. Ada yang namanya market cycle stages kan. Nah kira-kira kalau di pasar saham Indonesia ini kita lagi ada di stage yang mana sih? Apakah ada di bear trap-nya atau di fear and capitulation atau apa? Atau Nah, bottomnya atau apa? kalau kita bahas cycle, berarti kita bisa bahas bagaimana sih teori dan praktek yang memang ada dan utuh gitu. Nah, di pasar itu ada namanya Dow Theory. Ya, Dow Theory itu menjelaskan 3 tahapan pasar. Nah, yang pertama itu siklusnya adalah akumulasi. Kemudian yang kedua adalah partisipasi. Kemudian yang ketiga itu adalah distribusi. Nah, kalau di economic itu fasenya ada banyak ya, ada banyak dalam berbagai ekonomi. Ada masa di mana kapan sih bubbling. Nah, bubbling itu kalau kita terjemahkan itu bull trap karena udah naik lalu koreksi. Di mana sih resesi? Nah, resesi itu masa konsolidasi atau masa pelemahan gitu. Nah, balik lagi ke
persoalan harga karena kita akan concern kepada potensi sesuai dengan topik pembahasan. Kita bahas gimana sih kita melihat siklus transaksi, bukan hanya siklus pasar tapi siklus transaksi berdasarkan teori dan praktek yang ada. Nah, jadi hanya ada 3. Apakah kita di masa akumulasi? Rasanya tidak. Apakah kita di fase partisipasi? Rasanya juga dalam kondisi ini juga tidak dalam masa partisipasi. Apakah kita dalam masa distribusi? Jawabannya kita dalam masa distribusi. Nah, itu potensinya. Kenapa? Karena indeks berulang kali udah menguji level 7.100 yang menjadi angka highest high indeks itu sendiri. Nah, ini sambil kita lihat berapa sih sebenarnya 52 weeks high and low dari indeks itu sendiri. Nah, 52 weeks high index itu ada di angka 7.355. 7.325. 55. Oke. Nah, sementara 52 weeks low-nya ada di angka 5.938. Gitu. Nah, jadi kalau kita ingin bahas mengenai gimana sih tren indeks di saat ini, kita masih dalam masa distribusi atau masa koreksi. Tetapi masa koreksi ini akan bersifat jangka pendek karena kita ada di bulan ke-7. Nah, bulan ke-7 itu bulan di mana banyak momentum yang kita perlu perhatikan. Antara lain adalah kita bentar lagi masuk tahun pemilu, Kak Erlina. Nah, karena pencoblosan itu kurang lebih ada di bulan Februari tahun 2024. Artinya 2023 adalah tahun politik. Pasar akan sangat volatile di situ. Nah, untuk itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya tren indeks ke depan masih dapat menguat. Angka targetnya ada di angka tertinggi tadi 7.355. Nah, sementara itu target indeks yang tertinggi. Oke, Mas LWP sendiri ada rencana nyalon nggak nih? Oh enggak, kita nyalon jadi penceramah dan tosiah duit aja, penceramah duit, penceramah keuangan, ya kan? Jadi itu Kak, jadi kan Kak, bagaimana sih misalkan kita dapat memberikan ilmu yang bermanfaat Kak, kemudian kita juga dapat ya sebaik-baiknya manusia Kak, mungkin lebih baik manusia yang bermanfaat Kak. Jadi betul, rasanya ini lebih menarik Kak gitu. Rencananya juga kalau bisa ini difilmin Kak. Siap itu. Sudah standby nih krunya gimana? Gitu. Krunya udah standby. Tinggal itu aja tanggalnya kapan bos siap gitu. Siap. Gitu. Jadi begitulah Kak. Mencalonkan jadi penceramah yang baik, memberikan siraman rohani perduitan Kak. Siap. Kak, kita menjelang 8 menit. Tadi manajemen bisik-bisik nih Kak, menjelang 8 menit terakhir di sesi kali ini. 8 menit terakhir Kak. Kita bahas mau ini bahas kali apa Kak. nih Kak? Kita recap Kak, kita recap jadi tadi pilihannya adalah MDKA dan Antam. Sektornya adalah energi. MDKA, TINS, dan INCO Kak. Oh iya. Tadi Antam nggak masuk. Itu dia, karena ada Kak Erlina jadi dapat diperbaiki kesalahannya, bukan mencari kesalahan. Jadi apa Kak? Tadi recap buat teman-teman Kak, apa Kak? Oh iya, jadi teman-teman tadi recap ya, kalau stock pick-nya itu tadi kita ada 3 ya, karena tadi kita lihat berdasarkan chart juga ya di Zoom tadi ada jelas banget.
kita compare semuanya, saham ada MDKA, Pegas, Akra, Inco, PTBA, TINS, Antam, tapi yang top 3-nya adalah MDKA nomor 1, yang kedua adalah TINS, dan yang ketiga adalah Inco. Jadi itu teman-teman Ya. topiknya hari ini. Terus indeks masih dapat mengalami pelemahan, Kak. Tadi targetnya ada di angka 5.963, 68 ya. Nah, itu bottom line-nya indeks, Kak Erlina. Kemudian indeks masih dapat mengalami pelemahan dalam jangka pendek, terutama dalam minggu ini. Nah, tapi 80-70% indeks itu dapat mengalami penguatan, Kak, dalam minggu ini juga. Jadi mana sih porsi yang lebih besar mengalami pelemahan ataukah menguat? Justru menguat. Nah, pelemahan itu dapat dialami mungkin dalam jangka waktu yang sangat singkat, karena sebenarnya kita sudah berada di bottom line, Kak, saat ini. Maka untuk strategi transaksi itu sektor mining menjadi pilihan, terutama untuk hari ini justru dengan sinyal menguat dengan target jangka pendek hingga menengah. Begitu, Kak Erlina. Oke, terima kasih banyak Mas LBP atas sharingnya. Jangan kapok-kapok ya. Iya dong, kan Sharing biar terus mendukung programnya Cerdas Keuangan juga, mencerdaskan keuangan bangsa dan negara bersama Cerdas Keuangan. Keren. Siap. Jadi gitu ya teman-teman ya, teman-teman Cerdas Keuangan, ini nanti videonya akan di-save kan, Kak? Di-save di Instagramnya Orbit. Jangan lupa juga install aplikasi Orbit karena akan sangat membantu teman-teman untuk membuat keputusan beli atau jangan beli dulu atau malah justru dijual gitu ya. Oke, saya Erlina Juwita dari Cerdas Keuangan mengucapkan terima kasih buat sharingnya Mas LBP Lucky Bayu Purnomo dari Orbit Trading Signal. Semoga memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Salam cuan apa salam apa nih? Salam cuan. Salam cuan teman-teman. Iya kan? Salam sehat. Don't worry, be happy. Kalau market merah, santai aja. Selalu ada peluang di balik segala tantangan. Thank you ya Kak Erlina ya. Salam buat teman-teman Cerdas Keuangan ya. Ya, siap. Makasih juga buat Orbit udah fasilitasin kita berdua. Thank you Orbit, thank you Cerdas Keuangan. Bye. Bye, thank you.